Saya berusia 17 tahun dan saya berjalan dengan ransel saya melalui gang-gang yang tidak beraspal di pinggiran Beijing. Saya melihat pria bersepeda dengan lemari dan kulkas di belakangnya. Saya melihat anak-anak kecil berlarian setengah telanjang bermain sepak bola, sementara orang tua mereka mencoba menjual jamur dan bayam. Duduk di tanah, saya melihat seorang tukang daging di belakang stanya mengusir lalat yang mencoba hinggap di dagingnya. Semua orang tersenyum, termasuk pria ini. Duduk di atas usahanya mencoba menjual komputer bekas. Mengapa saya begitu terharu oleh orang-orang Tionghoa ini dan negara mereka? Apakah senyum khas yang menutupi jalan ini yang belum saya ketahui, atau apakah itu energi yang saya rasakan saat berjalan melalui jalan-jalan tersebut? Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah mulai belajar bahasa Mandarin dan mulai berkomunikasi dengan orang-orang ini untuk belajar lebih banyak tentang dunia mereka, karena dunia mereka sangat berbeda dengan dunia kita. Maksud saya cara orang berperilaku, cara orang berinteraksi. Contohnya ini, sebuah stasiun kereta bawah tanah di Cina saat jam sibuk. Siapa di antara kalian yang pernah naik kereta bawah di Cina sebelumnya, maka kalian pasti tahu bahwa naik kereta bawah tanah di Cina tidaklah mudah. Tetapi turun dari kereta bawah di Cina hampir mustahil. Orang-orang hanya menggunakan siku mereka untuk mendesak diri mereka keluar dan tidak memberi kalian ruang untuk keluar. Jadi melihat contoh-contoh seperti ini dikomunikasikan dengan fakta bahwa orang Tionghoa tidak benar-benar mengungkapkan emosi mereka sebanyak yang kita lakukan. Kalian mungkin percaya bahwa orang Tionghoa adalah orang yang keras dan berhati dingin, tetapi sebenarnya bagi orang Tionghoa hubungan yang hangat sangat penting. Kalian mungkin mengatakan bahwa masio salah. Hubungan bukanlah di tingkat ketiga kebutuhan manusia. Mereka benar-benar kebutuhan dalam hidup. Dan saya percaya bahwa kita orang barat yang cenderung menunjuk apa yang terjadi di Cina. Saya percaya bahwa kita bahkan bisa belajar dari orang Tionghoa dan bagaimana mereka berurusan dengan orang lain. Dan jika menerapkan itu pada perilaku kita sendiri, saya pikir kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Saya bahkan berharap setiap dari kalian memiliki kesempatan untuk terbang ke Cina sekali dalam seumur hidup mereka, bukan hanya untuk mendaki tembok besar, tetapi benar-benar mendatangkan orang Tionghoa kepada apa mereka yang katakan. Mengapa hubungan di Cina begitu penting? Masih hingga sekarang banyak orang Tionghoa sangat dipengaruhi oleh pemikiran seorang pria bernama Konfusius. Alasannya benar-benar seperti Alkitab bagi orang Tionghoa. Maksud saya di sini, di dunia barat, Alkitab semakin kurang mendapat dukungan sekarang ini. Tetapi di Cina, ajarannya hidup dan berkembang. Ini benar-benar kesenangan besar bertemu dari teman dari jauh. Jadi filsafat Konfusius menekankan moralitas pribadi dan pemerintah, ketepatan, hubungan sosial, ketulusan yang tulus. Dia mendukung kesucian keluarga yang kuat, pemujaan leluhur dan penghormatan terhadap orang tua. Jadi mengetahui ini, kalian mungkin memahami mengapa hubungan sangat penting di Cina dan mengapa kalian perlu membangun hubungan untuk menjadi sukses. Mungkin beberapa dari kalian memiliki pengalaman itu di Cina dan kemudian kalian mungkin pernah mendengar kata guangxi. Guangxi secara harfiah berarti koneksi atau hubungan, tetapi sebenarnya itu lebih dari itu. Guangxi adalah cara bagaimana sesuatu dilakukan di Cina. Ya, orang Tionghoa ragu untuk berurusan dengan orang yang belum pernah mereka temui, dan ada fase pengenalan yang panjang diperlukan. Tetapi begitu kalian mencapai fase saling percaya, kalian akan menemukan bahwa orang Tionghoa sangat loyal dan setia. Jadi mengapa Guangxi begitu berbeda dari yang kita ketahui? Maksud saya, ada banyak karakteristik. Kebanyakan dari mereka sangat didasarkan pada filsafat Konfusius yang menyebabkan perbedaan ini. Tetapi ada 3 di antaranya yang ingin saya berikan kepada kalian malam ini. Di Cina, jika kalian ingin mempertahankan hubungan kalian, ada satu persyaratan yang disebut sebagai timbal balik kebaikan, Raiying dalam bahasa Mandarin. Jika kalian meminta bantuan dari seorang, bantuan itu harus dikembalikan. Akhirnya, jika kalian gagal membayar kembali, ini benar-benar dianggap sebagai sesuatu yang tidak termaafkan di Cina. Jadi, semakin banyak kalian meminta dari seseorang, semakin banyak kalian berhutang kepada mereka. Dan begitulah Cina Guangxi, seperti siklus kebaikan yang tidak pernah berakhir. Bahkan saya memberi kalian contoh. Saya tidak tahu tentang kalian, tetapi saya hampir tidak ingat nama-nama guru sekolah dasar saya. Rekan-rekan dan teman-teman Tionghoa saya, mereka mengunjungi guru-guru mereka untuk minum teh yang sekarang berisi 7 bulan untuk minum teh setiap minggu sore. Setiap minggu sejak mereka lulus, ini bagi mereka adalah cara untuk membalas budi atas apa yang pernah mereka terima bertahun-tahun yang lalu. Saya menyukai ini. Saya menyukai bagaimana orang Tionghoa memiliki pandangan jangka panjang ini. Jadi dari mana kebutuhan akan keseimbangan ini berasal? Pikirkan konsep seperti yin dan yang dan feng shui. Maka dari saya
pengecer seperti IKEA mungkin menggunakan konsep-konsep seperti itu untuk tujuan komersial, tapi di Cina ini benar-benar nilai penting dalam hidup. Saya pernah duduk dengan rekan bisnis di kantornya di Beijing dan kami sedang mendiskusikan suatu subjek, tetapi saya merasa kata-kata saya tidak benar-benar sampai kepadanya, jadi dia hanya bergerak di kursinya dan pada suatu saat dia menyela dengan mengatakan, "Valerie, maaf, apakah kamu keberatan bertukar kursi? Saya tidak nyaman duduk di sudut ini dan pintu masuk utama." Jadi setelah dengan budaya ini ada konsep lain yang sangat berharga yang oleh orang Tionghoa disebut harmoni. Harmoni menekankan preferensi jalannya sebuah masyarakat atau kelompok yang lancar. Jadi orang Tionghoa lebih memilih menunggu momen yang tepat daripada memaksakan pemerintahan tertentu seperti yang kadang-kadang kita lakukan di sini. Jadi ketika kalian tidak menyadarinya, mungkin terlihat seolah-olah orang Tionghoa sangat malas menunggu hingga saat terakhir untuk memperbaiki sesuatu. Tapi itu bukan masalahnya, dan jika jalan membawa daftar periksa dan tenggat waktu kalian ke Cina dan kalian berpikir itu akan berhasil, kalian akan mengalami kesulitan. Dan percayalah, saya tahu. Jadi pada tahun 2000 saya sedang berpergian ke pedesaan Cina dan saat itu orang-orang cukup terkejut melihat seseorang tinggi berambut merah lewat pada satu titik. Saya bahkan harus membantu seseorang pengendara sepeda bangkit kembali setelah menabrak pohon sambil melihat ke arah saya. Jadi saya di Taishan, sebuah kota di kecil bagian selatan Cina, dan di sana saya bertemu seorang gadis atau sebenarnya pertama-tama saya berjalan dan saya tidak bisa menemukan tempat untuk tidur. Jadi saya hanya berjalan dan di sana saya bertemu seorang gadis bernama Chen Wang dan dia meminta saya untuk menjadi temannya, dan kami hanya untuk duduk di sore di sebuah taman belajar bahasa satu sama lain. Tetapi seiring berjalannya waktu saya merasa semakin tidak nyaman dengan fakta bahwa saya masih belum memiliki tempat untuk tidur. Jadi saya berbagi kekhawatiran saya dengan teman baru saya, tapi dia hanya mengabaikan pertanyaan saya. Saya cenderung bertanya berulang lagi, tapi saya berhasil untuk tidak melakukannya dan bahwa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Jadi setelah beberapa saat saya hanya menuruti dia untuk perjalanan lama, dan 2 jam perjalanan terbaik di jalan yang belum diaspal, kadang-kadang terhenti oleh 20 keledai yang mencoba menyeberang jalan. Jadi akhirnya kami tiba di sebuah gedung sekolah yang sangat ketinggalan zaman, dan di lantai 3 ada sebuah ruangan seukuran dapur saya penuh dengan 6 tempat tidur susun, menawarkan tempat 12 gadis untuk tidur, tinggal dan belajar. Jadi saya menghabiskan beberapa hari dan malam dengan rekan-rekan Tionghoa saya belajar tentang kehidupan siswa mereka dan lingkungan mereka, dan saya katakan kepada kalian itu jauh lebih menarik daripada hotel yang membosankan. Jadi saya benar-benar percaya jika ketika berhasil kadang-kadang menyingkirkan ketidaksabaran kita dan benar-benar melihat dan menunggu yang akan kita muncul. Dan jika kalian terbuka terhadap pendekatan orang Tionghoa, maka lebih banyak hal indah yang akan datang kepada kalian. Jadi karakteristik terakhir yang mungkin sulit bagi kita untuk pahami adalah fakta bahwa orang Tionghoa, bagi banyak orang Tionghoa, membuat kesalahan di depan umum adalah salah satu hal yang paling memalukan dalam hidup. Muka reputasi Miangxi dalam bahasa Mandarin benar-benar menentukan posisi kalian dalam sebuah jaringan sosial. Jadi muka tergantung pada saat seberapa menarik kalian, berapa banyak teman yang kalian miliki, keterampilan yang kalian miliki, koneksi yang kalian miliki, berapa banyak uang yang kalian miliki. Muka bisa diperoleh, tetapi muka juga bisa hilang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari orang Tionghoa, muka memainkan peran penting untuk memberikan kalian contoh. Seorang klien Belanda kami mendatangani kontrak dengan mitra lokal Tionghoa, mereka Mr. Fan, yang juga teman baik kami, dan semua orang senang karena negosiasi panjang setelah berapa hari, dan kemudian klien Belanda itu pergi untuk pulang ke rumah. Suatu hari setelah klien Belanda itu terbang pulang, kami menerima email dan klien Belanda itu meminta Mr. Fan untuk menambahkan persyaratan tambahan ke dalam kontrak. Bagi itu cukup normal, bukan? Maksud saya, jika kedua belah pihak selalu setuju, kalian bisa menambahkan khusus baru ini. Tapi itu tidak terjadi. Kami kemudian bertanya kepada Mr. Fan apa yang salah. Dia butuh waktu cukup lama untuk merespon dan dia jelas merasa tidak nyaman, dan setelah diskusi panjang dia berkata, "Valerie, dengan permintaan ini klien Belanda menunjukkan dia tidak mempercayai kontrak yang kami tanda tangani, dan dia pada dasarnya menghina integritas saya. Jadi kalian tahu, berbisnis di Cina bukan bahwa tentang kontrak dan tanda tangan. Ini benar-benar tentang saling memahami. Dan jika kalian membawa cara langsung ala Belanda, kalian pasti akan gagal. Jadi saya sangat berharap dengan membagikan cerita-cerita ini malam ini, saya telah memberikan kalian pemahaman tentang one side.
dan dampaknya pada kehidupan sosial dan bisnis Tionghoa. Jadi, kalian ingin memiliki beberapa hal yang bisa dipetik dari malam ini. Saya akan mengatakan, jika berbisnis di Cina, kalian benar-benar perlu berinvestasi dalam jaringan kalian. Dan berinvestasi berarti memberi kebaikan dan tidak selalu menerapkan imbalan secara segera. Dan kedua, bersabarlah, karena saya telah belajar bahwa jika kalian membiarkan sesuatu terjadi dan kalian terbuka terhadap cara-cara budaya Tionghoa, maka kalian pasti akan mendapatkan lebih banyak darinya. Dan ketiga, kesadaran akan muka. Jadi jangan pernah memaksa orang untuk membuat keputusan di tempat. Jangan pernah mengoreksi atau mengkritik di depan umum. Dan jangan pernah sekalipun kehilangan kesabaran kalian. Terima kasih banyak. Causing Mr. Fan to lose his face, ruining the long-term relationship.